Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Electron.js. Kali ini kita akan membahas tentang browser window property atau bagaimana cara kita mengcustomize Windows. Teman-teman semuanya, untuk mengcustomize Windows, kita bisa melakukannya di bagian sini ya. Di sini ada width, kemudian ada height, kemudian di sini ada web reference. Ini merupakan properti yang ada di dalam browser window. Oke, pengaturan apa saja yang bisa kita gunakan? Pertama-tama kita akan mencoba bagaimana cara menghilangkan frame window. Oke, sebelumnya ini kita jalankan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, di sini ada bar dengan ada title, ada icon, kemudian di sini ada minimize, maximize, dan juga close. Oke, dengan kita mengatur properti frame false, maka di sini nanti title bar ini tidak muncul, icon ini tidak muncul, kemudian control box ini juga tidak muncul. Oke, sekarang kita coba ya. Kita gunakan di sini frame, kemudian kita set false. Oke, di sini kita jalankan. Kemudian kita kasih koma. Oke, sekarang teman-teman bisa melihat perbedaannya. Kita jalankan. Maka teman-teman bisa melihat ya, di sini iconnya hilang, kemudian title-nya hilang, kemudian di sini juga untuk control box-nya juga menghilang. Oke, itu ketika kita menggunakan frame sama dengan false. Ketika ini kita kasih true, maka tentunya nanti frame-nya akan muncul. Dan ketika kita kasih true ini, sebenarnya ini kita tidak perlu melakukannya ya, karena default-nya adalah true. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Sekarang kita coba di sini untuk bagaimana cara custom style dari title bar. Oke, langsung saja kita aplikasikan di sini ya. Kita set dengan title bar style, di sini kita set dengan hidden. Oke, kita set di sini. Kemudian kita coba jalankan. Oke, teman-teman semuanya bisa lihat di sini ya. Hasilnya sama seperti tadi ketika kita menggunakan frame sama dengan false. Sebenarnya di sini masih banyak lagi pengaturan untuk title bar style ini. Sekarang coba kita cek ya di sini. Kita gunakan seperti ini, maka di sini ada pilihan custom bar on hover, default, hidden, dan juga hidden set. Akan tetapi yang bisa kita gunakan untuk window ini hanya hidden dan juga default. Untuk custom button on hover dan juga hidden and set ini hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan macOS. Oke, itu adalah untuk title bar style. Sekarang kita coba untuk pengaturan selanjutnya. Di sini kita akan coba untuk overlay. Oke, apa itu overlay? Oke, langsung saja ya. Ini kita copy, kemudian kita aplikasikan di dalam project kita. Oke, bagaimana jika kita set title bar style-nya hidden, kemudian title bar overlay kita kasih true. Coba kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat ya. Di sini ikonnya tidak muncul, titlenya juga tidak muncul, akan tetapi control box-nya ini muncul. Oke, itu jika kita menggunakan title bar overlay. Oke, kemudian di sini ada pengaturan lain ya. Silahkan nanti rekan-rekan coba sendiri untuk title bar style. Kemudian di sini jika kita ingin membuat transparan, maka kita bisa setnya dengan transparent true. Teman-teman semuanya, selain kita men-settingnya di bagian properti di sini, kita juga bisa menggantinya atau men-settingnya dengan menggunakan method. Oke, selain kita set di sini, kita bisa mengeditnya lewat sini ya. Di sini kita gunakan, contohnya kita panggil terlebih dahulu untuk browser window-nya, dan di sini disimpan ke dalam variable win. Jadi kita panggil win, kemudian kita akan coba di sini untuk mengganti background color, kita bisa menggunakan set background color seperti ini. Coba kita jalankan ya. Set background color, kemudian ini kita set untuk backgroundnya. Semisal kita akan ganti menjadi hitam seperti ini. Sekarang kita cek apa yang terjadi. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, backgroundnya menjadi hitam. Coba kita ganti lagi menjadi merah. Oke, kita coba lagi. Oke, menjadi merah. Kemudian kita coba lagi di sini, set auto hide menu bar. Kita ganti di sini. Set auto hide menu bar. Set auto hide menu bar. Kemudian ini kita set menjadi true. Oke, sekarang kita coba ya apa yang terjadi jika kita set auto hide menu barnya. Oke, kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini menu barnya menjadi hilang atau tidak muncul karena kita set dengan set auto hide menu bar. Kemudian kita coba lagi di sini set always on top. Oke, set always on top. Oke, ketika kita set always on top, maka browser window akan selalu di atas. Coba kita jalankan ya. npm star. Oke, setelah ini di set always on top, maka ketika kita klik pada bagian luarnya, maka ini akan selalu di atas.
Oke, itu adalah fungsi always on top. Kemudian di sini set movable ini digunakan apakah ini bisa di move atau tidak. Kemudian set resizable, apakah browser ini bisa di resize atau tidak. Oke, contoh ya di sini set resizable. Kita cek di sini set resizable. Set resizable kita cek false. Jadi ini tidak bisa di resizable. Kita jalankan. Oke, maka di sini rekan-rekan semuanya bisa melihat untuk maximize buttonnya ini tidak aktif dan ini juga tidak bisa di resize. Oke, seperti yang telah saya jelaskan tadi, selain kita mengesetnya dengan metode seperti ini, kita juga bisa mengesetnya di sini ya, resizable sama dengan false. Ini sama saja. Oke, kita coba cek ya dengan cara seperti ini. Oke. Hasilnya sama saja. Jadi rekan-rekan semuanya bisa memodifikasi menggunakan properti di sini atau rekan-rekan bisa menggunakan metode. Tetapi biasanya jika kita di sini menggunakan resizable, maka biasanya kita bisa menggunakan tambahan set yang ada di depannya, kemudian resizable. Kemudian semisal movable, berarti di sini set movable. Kemudian jika always on top, maka di sini rekan-rekan bisa menggunakan set always on top. Jadi untuk metode biasanya menggunakan set di awalnya. Rekan-rekan semuanya di sini rekan-rekan bisa melihat ada background color, ini digunakan untuk mengganti color, auto hide menu bar. Tadi juga sudah kita praktekkan. Always on top, movable, kemudian resizable, kemudian ada closable. Closable ini apakah window bisa di close apa tidak ya. Kemudian full screenable, apakah window bisa di full screen kan? Jadi pengaturannya ada di sini. Kita bisa menggunakan properti dan juga menggunakan metode. Oke teman-teman semuanya, untuk detail dari properti rekan-rekan semuanya bisa buka di sini ya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini banyak sekali properti yang bisa kita gunakan. Jadi silakan rekan-rekan semuanya mencobanya sendiri karena di sini juga sudah ada keterangannya ya. Semisal resizable ini nilainya adalah true atau false dan sebagainya. Oke, kemudian di sini juga sudah ada keterangannya. Kalau hanya untuk macOS, maka di sini ada keterangan untuk macOS. Kemudian di sini jika ada macOS dan Windows, maka ini hanya bisa digunakan untuk macOS dan juga Windows. Sedangkan ketika tidak ada keterangannya, berarti ini bisa kita gunakan untuk macOS, Windows dan juga Linux. Oke, di sini untuk web preference ya, di sini ada DevTool, kemudian ini ada Node Integration. Node Integration ini merupakan properti apakah nanti main window ini bisa menggunakan modul dari Node.js atau tidak. Dan di sini defaultnya adalah false. Ketika rekan-rekan semuanya ingin menggunakan modul dari Node.js, maka rekan-rekan harus menambahkan Node Integration ini dengan true. Jadi di sini ya kita tambahkan. Oke, langsung tambahkan di sini Node Integration, kita set true. Oke. Selain itu kita juga bisa menambahkan, kita cek di sini ya. Kemudian di sini ada Context Isolation, ini juga berhubungan dengan modul. Jadi ini kita bisa tambahkan di sini. Kemudian ini akan saya set false. Oke, seperti itu ya. Teman-teman semuanya, selain kita bisa mengatur properti menggunakan option di sini dan juga metode di sini, kita juga bisa mengatur window dengan menggunakan IPC render. IPC render merupakan sebuah fitur yang ada di Node.js untuk berkomunikasi antara HTML di sini dengan main.js. Jadi, untuk pembahasan IPC render ini akan kita bahas pada video terpisah. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.